Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Beruntunglah orang yang mengakui kenikmatan-kenikmatan Allah di hadapannya dan menyandarkan semua hanya padanya. Dia tanggalkan dirinya sarana-sarana duniawi serta daya dan kekuatannya. Orang berakal adalah orang yang tidak menghitung-hitung amalan pada Allah dan tidak pula meminta balasan darinya dalam segala kondisi. Celakalah engkau sembah Allah Azza wa Jalla tanpa landasan ilmu. Engkau juga berzuhud tanpa ilmu, dan engkau ambil pula dunia tanpa ilmu. Itu adalah hijab di balik hijab, murka di atas kemurkaan. Engkau tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, juga yang positif dan negatif bagimu. Engkau tidak pula mengetahui kawan dan lawan. Semua itu karena ketidakmengertianmu akan hukum Allah Azza wa Jalla dan kemungkiranmu dari khidmat melayani para syekh. Syekh amal dan ilmulah yang bisa menunjukkanmu pada jalan Al-Haq Azza wa Jalla. Ucapan dahulu baru tindakan. Dengan ilmu engkau akan sampai pada Al-Haq Azza wa Jalla, dan tidak ada orang yang sampai pada Al-Haq Azza wa Jalla kecuali dengan ilmu. Zuhud menjauhi keduniaan dan berpaling darinya dengan segenap hati dan qalib atau fisik. Seorang mutazahid mengeluarkan dunia dari tangannya, sementara pezuhud sejati yang benar-benar berzuhud mengeluarkannya dari dalam hatinya. Mereka berzuhud meninggalkan dunia dengan segenap hati mereka, sehingga zuhud kemudian menjadi karakter mereka yang sudah mendarah daging dalam lahir dan batin mereka. Api tabiat mereka telah padam, hawa kesenangan mereka telah terpecah belah, nafsu mereka diam dan tenang, serta keburukannya pun telah hilang. Wahai pemuda, zuhud model ini bukanlah keterampilan yang dipelajari dan bukan pula sesuatu yang kau ambil lalu kau buang. Akan tetapi ia adalah jenjang langkah demi langkah yang dimulai dengan menatap wajah dunia, Dilihatnya dunia sebagai rupa dunia
yang dilihat oleh orang-orang terdahulu dari para nabi dan rasul, juga para wali dan abdal yang setiap zaman tidak pernah kosong dari mereka. Pandangan mereka atas dunia sah dengan mengikuti para pendahulu dalam ucapan dan tindakan mereka. Maka jika engkau juga mengikuti mereka, tentunya engkau akan melihat apa yang mereka lihat. Jika engkau ikuti jejak mereka atau para wali dan kaum soleh dalam sinergi ucapan dan tindakan, sepi dan keramaian, ilmu dan amal, rupa dan substansi, puasa seperti puasa mereka, solat seperti solat mereka, mengambil seperti pengambilan mereka atas duniawi, mungkin seperti kemungkiran mereka dari duniawi, dan mencintai mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan menganugerahimu cahaya. Dengan cahaya itu, engkau bisa melihat dirimu dan selainmu dengan jelas. Segala celah keburukanmu dan keburukan makhluk juga akan terlihat jelas, hingga kemudian engkau bisa berzuhud, memungkiri diri dan segenap manusia. Jika hal itu telah nyata, maka cahaya-cahaya kedekatannya akan datang ke dalam hatimu. Engkau akan menjelma menjadi seorang mukmin yang yakin, arif dan alim. Engkau akan dapat melihat segala sesuatu dalam bentuk rupa dan substansinya. Engkau juga akan melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh para pendahulu dari kalangan pezuhud dan pemungkir atau dunia. Engkau akan melihatnya berupa seorang renta yang awut-awutan dan buruk rupa. Bagi para pezuhud, dunia berwujud demikian. Sementara bagi para raja, dunia adalah seperti pengantin cantik yang tampil mempesona. Sedangkan bagi kaum soleh, dunia adalah sosok hina dina. Mereka membakar rambut dan pakaiannya, menggores mukanya, dan mengambil bagian-bagian mereka darinya karena keterpaksaan dan keharusan, dengan tetap konsisten menyandingi akhirat. Wahai pemuda, jika kezuhudanmu atas dunia sudah benar, maka berzuhudlah dalam ikhtiar atau usahamu dan pada makhluk. Jangan takut pada mereka, dan jangan pula berharap pada mereka. Jangan terima sedikit pun segala yang diperintahkan nafsu dirimu, kecuali setelah turunnya perintah Allah Azza wa Jalla yang biasanya turun di hatimu dengan jalan ilham atau mimpi.
lalu engkau lari dan menentang dari semua makhluk. Jika fisikmu diam atau tenang, maka itu berarti tidak ada ibrah atau peringatan bagimu, dan yang demikian tidak membahayakan jika hatimu tenang. Ibrah atau peringatan akan merupakan bencana besar bila tanpa ketenangan hati. Engkau tidak bisa tenang hingga hawa nafsu, tabiat, dan segala selain junjunganmu mati. Ketika itulah engkau akan hidup kembali dengan kedekatannya, artinya mati dan hidup kembali. Kemudian jika Allah berkehendak, maka Dia akan membangkitkanmu kembali hanya untuknya. Dia akan mengembalikanmu ke tengah-tengah makhluk manusia demi kemaslahatan membimbing mereka menuju pintu Allah. Ketika itu akan muncul dalam dirimu kecenderungan pada dunia dan akhirat yang terus mendorongmu untuk mengambil bagian-bagianmu dari keduanya. Sekaligus akan datang padamu kekuatan untuk melawan manusia, hingga engkau bisa membimbing mereka keluar dari kesesatan, dan engkau bisa pula melaksanakan perintahnya di tengah-tengah mereka. Jika engkau tidak menginginkan hal tersebut, menjalani tugas dakwah di tengah manusia, maka kedekatan bersama Allah sudah cukup bagimu. Engkau memang tidak akan puas atau senang dengan makhluk setelah memperoleh kedekatan bersama Sang Pencipta yang membentuk segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut berwujud, dan Dia memang Maha Ada sebelum segala sesuatu, Maha bentuk segala sesuatu, dan Maha Ada setelah segala sesuatu. Dosa kalian bagaikan curah hujan, maka sebagai imbangannya taubat kalian harus dilakukan setiap saat. Celakalah kau orang yang kurang ajar, hura-hura, berberahi tinggi, dan gemar berpuas diri. Pandanglah kubur-kubur yang lenyap atau tertelan bumi, dan ajak bicara penghuninya dengan bahasa iman, maka mereka akan memberitahukan kepadamu ahwal atau keadaan mereka di kuburan. Wahai pemuda, engkau klaim iradah al-haq azza wa jalla dan keinginan para walinya. Aku tidak akan bergaul denganmu. Aku juga tidak akan membuat perhitungan denganmu. Atas izin Al-Haq Azza wa Jalla, akan kupotong leher orang-orang munafik yang berbohong dalam segala ucapan dan tindakan mereka. Aku juga telah membuat perhitungan dengan para syekh berkali-kali
hingga aku layak memegang fungsi pengawasan atau hisbah. Hai penduduk bumi, kalian buat adonan amalan kalian tanpa garam. Kemarilah dan ambil garam ini untuk adonan tersebut, hai pembeli garam. Hai orang-orang munafik, adonan kalian tanpa garam beragi, padahal adonan itu membutuhkan ragi. Ragi adalah ilmu, sementara garam adalah ikhlas. Hai orang munafik, engkau teradoni kemunafikan. Sebentar lagi kemunafikanmu akan berubah menjadi api atau neraka. Sucikanlah hatimu dari kefanaan, niscaya engkau akan selamat. Jika hatimu sudah suci, maka seluruh anggota badanmu juga ikut suci. Hati adalah panglima badan. Jika dia lurus, maka mereka akan lurus pula. Jika hati dan fisik badan sudah lurus, maka sempurnalah amr seorang mukmin. Ia akan menjadi penggembala keluarganya, tetangganya, dan seluruh penduduk kampungnya. Kedudukannya terangkat sesuai kadar kekuatan iman dan kedekatannya dengan Al-Maula junjungannya. Wahai manusia, bagus-baguslah berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla dan hati-hatilah dengannya. Kerjakanlah amal atas dasar hukumnya, sebab dia membebanimu kewajiban amal dengan ketentuan hukumnya. Kerjakanlah ketentuan hukum ini dan tunaikanlah haknya. Jika kau kerjakan amal dengan ketentuan tersebut, maka dia akan membimbingmu mengerjakan amalan tersebut dan membawamu masuk pada orang yang kau dedikasikan amalanmu padanya. Di sana akan kau pelajari ilmu yang belum pernah kau ketahui sebelumnya. Dengan demikian, kau bersama atau berinteraksi padanya dengan ilmunya, dan bersama berinteraksi pada manusia dengan hukumnya. Jika kau sudah mengamalkan yang pertama, maka carilah yang kedua. Dengan kata lain, jika jejak-jejak kakimu sudah kokoh memijak yang pertama, maka barulah kau cari yang kedua. Dengan ghulam atau guru muda saja kau belum bertemu, bagaimana kau mau langsung bertemu ustaz? Kembalilah ke belakang dan gunakan akalmu. Pelajari ilmu dahulu, baru kemudian amalkan dan ikhlaskan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah agama dahulu, baru kemudian uzlahlah. Orang mukmin adalah orang yang mempelajari apa yang wajib baginya, baru kemudian mengucilkan diri dari manusia dan menyepi beribadah menyembah Tuhannya. Dia mengetahui seluk-beluk manusia hingga dia membenci mereka, dan dia juga mengetahui Al-Haq Azza wa Jalla hingga dia mencintainya, mencari dan berkhidmat melayaninya. Dia diikuti oleh makhluk manusia, karena itu dia lari dan mencari selain mereka, berzuhud menjauhi mereka dan menyukai selain mereka. Dia tahu bahwa tidak ada kuasa kemudaratan dan kemanfaatan, baik dan buruk, di tangan mereka. Dan jikapun berlaku sesuatu dengan tangan kuasa mereka, maka itu tetap dari Allah Azza wa Jalla adanya, bukan dari mereka. Karena itu dia berpandangan bahwa menjauhi mereka lebih baik daripada mendekati mereka. Dia kembali ke asal dan meninggalkan cabang. Dia mengetahui bahwa cabang banyak, sementara asal hanya satu. Maka dia pegangi yang satu ini. Dia tatap cermin pikir dan dilihatnya berdiri di satu pintu lebih baik daripada berdiri di banyak pintu. Maka ia pun kemudian berhenti padanya dan memeganginya. Orang mukmin yang yakin, mukhlis dan berakal dianugerahi akal tertinggi. Karena itu dia lari menghindari manusia dan mengesampingkan mereka.